Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kembali lagi dengan Mimin yang akan mengulas alur film Balas Dendam, menceritakan kisah mengenaskan yang dialami seorang wanita desa atas perlakuan bejat yang diterimanya dari para tetangga, bahkan suaminya sendiri. Sehingga di titik terakhirnya, ia muak dan berniat membunuh semua orang di kampungnya, di mana ia sadar bahwa balas dendam ternyata satu-satunya jalan terbaik. Pada awal film, kita diperlihatkan kesibukan dan keramaian di kota Seoul, Korea. Sebuah kota yang memiliki perkembangan pesat dengan berbagai kegiatan publik sehingga tak jarang warganya acuh bahkan tak peduli dengan sekelilingnya. Hal itu terlihat dari salah seorang wanita bernama Hewon yang hendak pulang dari pekerjaannya dengan mengendarai mobil. Ia kemudian melihat seorang wanita yang tengah dianiaya oleh dua orang pria. Namun Hewon tak mempedulikannya dengan memilih untuk tidak mencampuri urusan orang. Bahkan saat wanita itu mendekati mobil dan meminta pertolongan, Hewon justru menutup kacanya sehingga para pria itu lanjut melecehkan dan menganiaya wanita tersebut hingga tewas di malam itu juga. Di keesokan harinya, Hewon yang bekerja di sebuah bank mendapati seorang ibu yang ingin meminjam uang, namun ia tolak dengan dingin. Ibu itu terus memohon agar Hewon mengasihaninya, namun semakin si ibu memohon, semakin keras Hewon menolaknya dengan kasar. Hal itu sontak mencuri perhatian semua orang. Bahkan Hewon menyuruh ibu itu untuk pulang karena ia akan beristirahat. 그러니까 다른 사람한테 빌려보시라고요. 선생님이 된다고 그랬잖아요. 이사도 했는데 선생님이 된다고 그러지 않았어요. 그런 적 없다고요. 그만 돌아가세요. 절대 안 돼요, 고객님. Di sela waktu istirahatnya tersebut, Hewon mendatangi kantor polisi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus wanita semalam. Para polisi itu meminta Hewon untuk meyakinkan apakah kedua pria itu memang benar pelakunya. Namun Hewon tetap kekeh gak mau bersaksi dengan bilang bahwa ia tak melihat dengan jelas wajah para pelakunya. Dan kesaksian palsu Hewon membuat para pelaku sementara bebas. Bahkan ayah wanita yang tewas semalam memohon agar Hewon menceritakan yang sebenarnya, namun Hewon gak peduli sama sekali. Pelaku yang bebas bukannya berterima kasih, mereka justru mengancam Hewon agar jangan pernah melihat mereka lagi. Dari situlah Hewon semakin buta terhadap kepedulian sesama manusia. 여자 하나 씹창내는 거 일도 아니야. 내 주변에 험한 애들 많아. Hewon kemudian kembali ke kantornya dan mendapati bahwa si ibu yang tadi ditolak justru mendapat pinjaman dari teman Hewon yang nampaknya masih peduli kepada nasabah. Mengetahui hal itu, Hewon jengkel ke temannya. Tak hanya itu, ia bahkan menuduh bahwa temannya memberi pinjaman hanya untuk cari muka ke manajer. Namun temannya ini tetap sabar dan menyangkal bahwa ia tulus membantu orang sebagaimana visi yang diterapkan oleh bank tersebut. Dan setelah itu, Hewon kemudian pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Ia lalu berniat meminta maaf pada temannya dengan mengajaknya untuk makan malam. Hewon lalu melihat seseorang mengenakan sandal yang ia kira temannya tadi. Saat Hewon hendak keluar, pintu tersebut tak bisa dibuka karena tertahan oleh pelan dari luar. Hewon kemudian mendobrak sambil naik sehingga dirinya terjatuh. Tak lama berselang, ia mendatangi temannya dan menamparnya karena mengira temannya dendam telah menguncinya dari luar. Namun setelah melihat sandal seorang petugas kebersihan, Hewon terdiam menyesal. 이제 맛있는데 정현 씨. Ia lalu dipanggil oleh manajer yang menegurnya dan menyuruhnya untuk mengambil cuti agar pikiran Hewon bisa tenang. Saat Hewon pulang, seorang petugas pos kemudian datang memberinya beberapa surat menumpuk yang tak kunjung Hewon ambil di luar. Surat-surat tersebut tampaknya dari teman semasa kecil Hewon yang berada di desa. Namun tak kunjung Hewon balas, bahkan dibuka sekalipun, melainkan ia selalu buang ke tempat sampah. Namun tak lama kemudian, Hewon kemudian berpikir untuk mengunjungi kampung kakeknya dulu di sebuah pulau yang bernama Modo. Singkat cerita, Hewon kemudian pergi dan menyewa kapal yang dikendarai oleh pria bernama Sung. Di perjalanan itu, Sung bertanya kenapa gadis secantik Hewon mau pergi ke pedalaman. Hewon lalu menjawab bahwa ia rindu kampung kakeknya. 9 사람이 전부요.
김석자 환자예요. Sesampainya di pulau tersebut, terdapat seorang wanita yang sudah menunggu kedatangannya yang tak lain teman masa kecil Hewon bernama Boknam. Dengan gembira, Boknam memeluk dan menyambut kedatangan Hewon, bak penyelamat bagi hidupnya. Di mana ternyata Boknam memiliki kisah kelam di desa tersebut, sementara ia menaruh harapannya pada Hewon untuk setidaknya kelak Hewon bisa menolong sedikit penderitaannya. 혜원이 맞지? 네. 혜원이 맞지? Boknam lalu mengumumkan kedatangan Hewon kepada para petani, di mana mereka terpesona melihat paras dan kulit Hewon yang begitu indah. Tak hanya itu, Boknam memperkenalkan Hewon kepada suaminya yang bernama Manjong dan adik suaminya bernama Choljung. Di tengah kerumunan tersebut terdapat seorang wanita tua yang sangat amat julid bernama Dong. Diketahui Dong merupakan bibi dari suami Boknam. Bibi Dong dengan judes bertanya kenapa Hewon kesini, padahal di kampung ini tidak punya daya tarik sama sekali. 언제 가냐? 한 일주일 있으려고요. 아, 여가 관광지요. Mendengar hal itu, Boknam lalu segera mengajak Hewon pergi meninggalkan ocehan Bibi Dong tersebut. Bahkan saking baiknya Boknam, ia membantu membawakan tas sampai tiba di kediaman Hewon. Setelah itu anak Boknam yang bernama Yeonhee kemudian muncul. Namun ketika Hewon bertanya tentang namanya, Yeonhee justru pergi karena malu. Boknam meminta maaf karena Yeonhee bersikap kurang sopan. Boknam juga bercerita bahwa suami dan bibinya melarang Yeonhee bersekolah karena wanita tidak membutuhkan sekolah. Saat Hewon membuka pintu, ia kaget karena rumahnya telah bersih. Ia kemudian bertanya mengapa rumahnya masih tetap bersih meski sudah ditinggal cukup lama. Boknam kemudian menjawab bahwa selama 3 hari kebelakang ia membersihkan rumahnya dengan sukarela. Mendengar hal itu, Hewon berterima kasih karena Boknam sampai sebaik itu. Bahkan saat Hewon tertidur, Boknam memberi jam bentalan agar Hewon tidur dengan nyaman. 또 쓸고 닦고 했지. 고마워. Dari sini cerita mulai berfokus di kehidupan Boknam. Saat malam hari tiba, Boknam terlihat tengah makan dengan anak dan suaminya serta adik ipar yang masih bergantung di keluarganya. Manjong kemudian bilang bahwa ia akan pergi memancing. Boknam lalu menjawab, percuma saja kamu pergi mancing, toh pulang gak bawa apa-apa. Mendengar hal itu membuat Manjong marah, namun Boknam segera minta maaf. Padahal sebagai istri, Boknam hanya mempertanyakan tanggung jawab suaminya. 오늘 연이랑 밥맛 술 할 거예요. 광주리면 들고 오면서. Singkat cerita, saat suami dan anaknya pergi memancing, Boknam didatangi oleh Choljung yang dengan bejatnya memperkosa kakak iparnya tersebut. Boknam hanya bisa pasrah karena melawan pun suaminya takkan percaya padanya. Setelah itu suaminya kemudian pulang dengan tangan kosong. Tak hanya itu, Manjong juga melihat air mani yang berceceran, namun ia tak memperdulikannya. Boknam segera merapikan tempat tersebut. Ia lalu ditendang oleh suaminya karena terus-terusan ngoceh. Suaminya lalu bilang agar Boknam menunjukkan rasa hormat kepadanya selaku kepala keluarga. Padahal ocehan Boknam hanya curahan seorang istri yang terbilang biasa saja. 전 사람이 어찌 그렇게 낚시질을 못한대? 니는 네 서방하고 시동생 부를 때 조심하라. Di keesokan harinya, lagi-lagi terlihat Choljung ikut makan bersama mereka. Sementara Boknam makan di bawah lantai layaknya pembantu. Mereka bertiga kemudian bekerja di salah satu rumah warga, di mana Boknam terlihat mengaduk semen serta sangat kelelahan. Yang lebih teganya lagi, si pemilik rumah menawarkan makan dan minum kepada Manjong dan Choljung, namun gak nawarin apapun ke Boknam. Meski begitu, Boknam tetap sabar serta melanjutkan pekerjaan tersebut. 조카, 성님 내일 끝내면 그러죠. 퍼질러 있지 말고 국시라도 말어야. 배지 파는 일이 힘들어 보았자지 뭘. Sementara Boknam bekerja keras siang dan malam, suaminya malah nyewa wanita PSK yang ia bawa dari luar pulau. Shin lalu memperlihatkan Hewon yang tengah menikmati indahnya desa. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh Choljung yang berniat memperkosanya karena tak tahan melihat paras cantik Hewon. Namun tak lama kemudian beruntungnya Yeonhee datang memanggil pamannya tersebut.
Mengetahui usahanya gagal, Chol Jung pergi dengan raut muka yang kesal. Yeon-hee kemudian menyapa Haewon sembari membawa buku, di mana buku tersebut adalah satu-satunya pemberian Boknam agar Yeon-hee mampu belajar. Haewon kemudian mengajak Yeon-hee bermain, di mana seharian itu Yeon-hee dan Haewon menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. 엄마 친구 뭐야? 공부책 딱지 잡으면 엄마한테 혼나? 이 책은 왜? 이 책에 소울 얘기 나오잖여. 나 이거처럼 빨리 컸으면 좋겠네. Sementara itu, terlihat Manjong tengah berhubungan dengan wanita PSK di rumahnya yang juga terdapat Boknam di situ. Selagi suami bejatnya main dengan wanita lain, Boknam memilih makan dengan lahap sembari mendengar desahan dari dalam rumah. Yeon-hee dan Haewon kemudian datang, di mana Haewon juga mendengar desahan dari dalam rumah. Namun bukannya bertanya apa yang terjadi, Haewon justru tetap diam. Tak ingin aib keluarganya terbongkar, Boknam memohon agar Haewon dan Yeon-hee pergi untuk bermain lagi. Sementara itu, Bibi Dong juga terlihat datang membawa hasil kebunnya. Setelah Haewon dan Yeon-hee pergi, Boknam lanjut makan dengan lahap. Bibi Dong yang mendengar desahan dari dalam rumah kemudian bilang bisa-bisanya Boknam membiarkan suaminya bersama wanita PSK sementara ia makan selahap itu. Namun Boknam hanya diam. Padahal jauh dari lubuk hatinya, Boknam sangat amat perih. Tapi untuk melawan pun Boknam tak memiliki kuasa, yang mana nanti justru ia yang disiksa. Maka dari itu, ia memilih makan dengan lahap untuk meluapkan kekesalannya dan rasa sakit di hatinya. 왜 그래? 저 소리 들으면서 밥이 넘어가냐? 지 남편 물건을 딴 년 구멍이 물고 있던데 돼지가 친구야 하겠다고. Setelah memuaskan suaminya, si PSK itu duduk di luar sambil dandan. PSK yang diketahui bernama Jaemin bahkan menyempatkan untuk meminta maaf kepada Boknam karena bosnya menyuruhnya untuk memuaskan Manjong. Dengan berat hati, Boknam memaafkannya, bahkan Boknam menyayangkan wanita secantik Jenim bisa-bisanya menjadi seorang PSK. Mendengar hal itu, Jaemin kaget di mana Boknam bisa-bisanya setegar itu. Sebagai hadiah permintaan maafnya, Jaemin memberinya sebuah krim agar setidaknya kulit Boknam bisa sedikit lebih cerah. Tak hanya itu, Jaemin memberikan nomor ponselnya jika Boknam membutuhkan sesuatu darinya. 미안해요, 언니. 여기까지 오고 싶진 않았는데 저 인간이 사장한테 따따블 주면서 보내라고 하니까 덱 같은 동생 준 적 없은 게. 누가 그걸 모르나요? 너무 탔다. 이거 선크림인데 언니 발라요. Di siang harinya, Boknam terlihat sedang memeriksa madu. Sementara Boknam panas-panasan, Manjong justru enak-enaknya neduh sambil ngerokok. Di situ Manjong bertanya apakah Boknam sudah menyiapkan makanan. Boknam yang masih kesal dan sibuk memilih diam gak menjawab. Hal itu membuat si Manjong kesal. Ia lalu melemparkan batu ke arah madu hingga terguling, hingga membuat Boknam harus lari dari sengatan lebah. Boknam yang gak punya obat berusaha meredakan sakitnya dengan kipas, sementara Manjong hanya tiduran sambil mabuk. Tak hanya itu, udah tahu istrinya lagi sakit, Manjong justru nyuruh Boknam agar segera ngumpulin madu lagi. Boknam meminta waktu agar bengkaknya mereda. Bukannya peduli, Manjong malah melempar sesuatu hingga Boknam terjatuh, serta hanya memberi selai kacang untuk mengobati lukanya, di mana itu hanya sia-sia. 그걸 맞아 안 따냐? 쏘인데 좀 시키고요. 된장 발라라. Setelah itu Boknam mendatangi Haewon yang tengah yoga. Boknam mengikuti gerakannya hingga tidur bareng Haewon. Tak ada lagi yang bisa membuatnya senang selain sahabat dan anaknya. Maka dari itu, hanya dengan Haewon, setidaknya Boknam bisa merasakan apa artinya manusia. 진짜. 소주. Sepulang dari rumah Haewon, Boknam berjalan dengan gembira. Namun saat menarik jemuran, ia kaget ketika melihat celana dalam Yeon-hee berada di jemuran tersebut. Padahal hari itu Boknam gak nyuci celana dalam Yeon-hee. Boknam lalu masuk dan melihat Yeon-hee tengah merias diri. Ia lalu bertanya apa yang sedang Yeon-hee lakukan. Yeon-hee lalu menjawab bahwa ia juga ingin dicintai ayahnya, sebagaimana ayahnya mencintai Boknam.
Maka dari itu, Yeon-hee merias dirinya sendiri, bahkan tidak mengenakan celana dalam. Mengetahui anaknya telah salah paham, Boknam lalu memarahinya. Kemarahan Boknam terdengar oleh Manjong sehingga ia menendang Boknam karena berani memarahi Yeon-hee. Padahal maksud Boknam hanya memperingati Yeon-hee agar berpakaian selayaknya, terlebih di depan ayahnya sendiri. 뭐요? 나도 아버지한테 사랑받으려고. 대답하지. 응? 빨리 말 못져? 애한테 샘내지 말고! Manjong kemudian menyuruh Boknam keluar, sementara Yeon-hee yang ketakutan memeluk ayahnya tersebut. Saat hendak pergi, Boknam melihat tangan Manjong meraba tubuh Yeon-hee. Kekhawatiran yang selama ini Boknam takutkan yaitu suaminya melecehkan anaknya sendiri. Maka dari itu, Boknam mengambil parang dan bersiap membacok Manjong. Namun saat dilihat lagi, Manjong hanya memeluk Yeon-hee dengan biasa, di mana Boknam memilih mengurungkan niatnya membacok Manjong. Sementara itu, Haewon mendapat pesan dari manajernya bahwa ia telah dipecat. Haewon yang gak terima mencoba menelepon sang manajer, namun seketika sinyal di ponselnya hilang. Dirasa tak memiliki pilihan lain, Haewon mengemas semua pakaiannya dan berniat kembali ke kota di keesokan harinya. Tiba-tiba Boknam datang dan berdiam di rumah Haewon. Haewon lalu menyapanya, namun Boknam tak kunjung menjawab. Haewon kemudian memeluknya dan berterima kasih telah menemaninya selama di sini. Haewon juga menjelaskan bahwa besok ia akan pulang ke kota. Mendengar hal itu, Boknam lalu mencurahkan keinginan terbesarnya selama ini, yaitu bisa pergi ke kota dengan Haewon. Boknam juga bilang selama ini ia sudah gak tahan tinggal di kampung, seperti terjebak di dalam penjara. Haewon lalu menjelaskan bahwa kota tak jauh beda dengan kampung. Perkataan Haewon seolah menolak permintaan Boknam dengan halus. Meski begitu, Boknam terus memohon agar setidaknya Haewon bisa mengajak pergi anaknya. Boknam juga bilang ia sangat khawatir pada anaknya jika terus-menerus tinggal di sini. Haewon lalu bertanya apa alasan Boknam ingin anaknya pergi. Namun saat Boknam menjelaskan bahwa ia takut anaknya dilecehkan oleh ayahnya sendiri, Haewon justru marah besar dan mengusir Boknam karena dirasa alasan Boknam tidak masuk akal, di mana takkan mungkin seorang ayah melakukan hal bejat pada anaknya. Mendengar perkataan itu, Boknam menangis merasa sangat amat terpukul, di mana sahabat terbaik serta harapan terbesarnya justru menuduhnya berbohong. Tak hanya itu, salah seorang ibu dengan sengaja mendengarkan obrolan mereka dari luar. 연희만이라도 이렇게 싹싹 빌게. 연희가 왜? 만종이가 서울 가고 싶어서 그러는 것 같은데 너 그게 말이 된다고 생각하니? 거짓말해도 좀 말이 되게 해라. Di keesokan harinya, Haewon mendatangi Yeon-hee untuk mencari tahu bagaimana hubungannya dengan ayahnya. Namun saat itu juga, Baby Dong datang bersama ibu yang semalam menguping. Baby Dong menyuruh Yeon-hee untuk menjauh dari Haewon. Sementara itu, Baby Dong memperingati Haewon agar jangan percaya omongan Boknam karena dia seorang pembohong. Haewon lalu menjawab ia akan melapor ke polisi untuk menyelidiki Manjong. Setelah mendengar hal itu, barulah Baby Dong pergi dengan raut muka yang kesal. 다가 거짓말을 원치 잘이여. 어렸을 적부터 빌어먹고 자라서 근심 말고 가서 짐이나 챙겨. 어이? Setelah itu terlihat Manjong yang sedang tertidur. Karena selama ini Boknam jarang diberi nafkah, ia lalu mencuri uang dari saku suaminya. Melihat uang yang begitu banyak, Boknam justru heran mengapa suaminya tak pernah menafkahinya. Boknam lalu masuk ke dalam rumah dan menelpon Jaemin, seorang PSK yang akan menolongnya jika Boknam membutuhkan bantuan. Di situ Boknam berniat pergi dari pulau ini bersama putrinya. Ia meminta Jaemin mencarikan kapal untuk menjemputnya di keesokan hari. 한 말 있잖아. 기억하는가? Pagi hari kemudian tiba. Boknam lalu bergegas membawa Yeon-hee keluar sebelum Manjong terbangun. Namun di tengah jalan Yeon-hee menolak pergi karena ia tak mau meninggalkan ayahnya. Tapi di saat yang sama, Yeon-hee juga tak ingin melihat ibunya terus-menerus disiksa setiap hari. Boknam kemudian berkata bahwa ia juga tak ingin pergi jika Yeon-hee tak mau. Lalu Yeon-hee pun memilih ibunya tersebut untuk pergi bersama-sama. Setelah itu terlihat Jaemin melambaikan tangannya. Namun seketika Boknam menjadi lemas tatkala mengetahui bahwa Jaemin menyewa supir teman suaminya yang tak lain bernama Sung. Jaemin lalu bilang bahwa tak ada lagi supir selain Sung saat ini. Sung kemudian meminta bayaran secepatnya. Yang lebih jengkel lagi, Sung dengan sengaja menghitung uang tersebut dengan lama, sementara Boknam sedang terburu-buru takut suaminya menyusul. Benar saja, tak lama kemudian, Manjong terlihat menyusul mereka. Boknam dan Jaemin menyuruh Sung agar segera menyalakan kapal.
Namun si Sung sengaja mengulur-ngulur waktu agar Manjong menangkap Boknam. 빨리 가자고 만종이 온다고. Kini satu-satunya kesempatan Boknam untuk kabur harus gagal gara-gara Sung, di mana Boknam terlihat diseret sambil dipukuli oleh Manjong. Ibu-ibu di sana juga tak ada yang mau membantu Boknam, padahal sesama wanita. Bahkan Bibi Dong menyuruh Manjong agar mematahkan kaki Boknam agar ia tak bisa kabur lagi. Boknam terus diseret dan dipukuli, di mana anaknya terus meminta agar ayahnya tak memperlakukan ibunya seperti itu. Sementara itu, Jaemin meminta bantuan kepada Choljung, namun dirinya malah dibawa ke tengah hutan untuk diperkosa. Yeonhee kemudian berteriak agar Manjong melepaskan Boknam, namun ia justru menampar Yeonhee dengan sangat keras. Tak hanya itu, saat Yeonhee melawan dengan menggigitnya, Manjong dengan tega melempar Yeonhee hingga terbentur ke batu serta membuat anak malang tersebut tewas. 난 아버지가 할 텐게 제발 그만 때려. 일어나. 그렇게 잘해 있잖아. 이를 분질러 버려라. 아 고마운 줄 알아야지. 그렇지, 그렇지. Melihat hal itu, Boknam sangat amat terpukul, di mana anak yang ia besarkan dengan penuh cinta, seseorang yang membuatnya bertahan hingga detik ini harus meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri. Dengan penuh harapan, Boknam membangunkan anaknya. Namun apa dikata, hal tersebut hanya sia-sia baginya. Para ibu-ibu di sana juga bukannya membantu, mereka malah menyalahkan Boknam atas kematian anak kecil tersebut. Setelah itu seorang kepolisian bernama Kim datang tanpa sepengetahuan keluarga Manjong. Polisi Kim lalu memeriksa jasad Yeonhee serta meminta keterangan dari warga. Namun Bibi Dong dan para ibu memberikan pernyataan palsu di mana Yeonhee meninggal karena terpeleset dan jatuh. Polisi Kim lalu ingin mendengar langsung dari kesaksian Boknam selaku ibunya. Dengan perasaan yang masih campur aduk, Boknam lalu bilang bahwa anaknya telah dibunuh oleh Manjong yang mendorongnya hingga terbentur batu. Namun Manjong menyangkalnya dengan bilang bahwa Boknam terkadang seperti orang gila yang suka ngelantur, terlebih kini anaknya meninggal. Bahkan Manjong bersandiwara dengan berpura-pura menangis seolah sedih ditinggal oleh putrinya. Tak hanya itu, para ibu-ibu juga kompak memberi pernyataan palsu bahwa Manjong adalah orang yang paling tersakiti karena kelakuan gila Boknam yang terus membebaninya hingga membunuh anaknya sendiri. Mendengar banyaknya putusan yang memberatkan Boknam, polisi Kim kemudian memutuskan bahwa Boknam adalah tersangkanya. Namun Boknam tak akan dipenjara mengingat permintaan Manjong dan para warga yang akan menghukum Boknam dengan cara mereka sendiri sebagai bagian dari keluarga. Mendengar hal itu, Boknam sangat amat terpukul, di mana kejujurannya justru menjadi petaka baginya. Boknam benar-benar terjebak di antara para pembenci. Maka dari itu, daripada memilih untuk melawan, Boknam hanya terdiam dan merenungi kematian putrinya. 그러면 아이미가 죽였나? 저 인간 호주머니에서 자랑이다 이 도둑년. 아도 새아비 품에 안겨 버티띠. 우리 조카가 정말로 착해요. Para warga kemudian mengantar kepulangan polisi Kim. Mereka bahkan memberinya hadiah sebagai kebijaksanaannya agar tak memperpanjang kasus kematian Yeonhee. Tak hanya itu, Manjong bahkan memberikan segepok uang untuk polisi Kim yang bahkan tak pernah ia berikan kepada Boknam 1 lembar sekalipun. Sungguh tragis sistem hukum yang terjadi di pulau ini. 아침에 일어나 속에 아무것도 없을 때 이건 또 뭐요? 차비라 얼마 안 돼요? 그 바쁜데 걱정하지 말고 여기 가. Setelah itu terlihat Haewon yang membawa barang-barangnya yang bermaksud ingin nebeng pergi ke kota. Namun para warga justru menyuruh polisi Kim agar segera pergi sehingga Haewon tak diberi kesempatan untuk menumpang. Usut punya usut, ternyata Haewonlah yang telah memanggil polisi Kim untuk datang ke pulau ini. Namun tujuannya bukan untuk memberi kesaksian dan membela Boknam, melainkan untuk ikut pulang ke kota. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tak hanya suami dan para warga, bahkan sahabat Boknam sekalipun memiliki sifat yang biadab. Shin lalu memperlihatkan Boknam yang terduduk lemas.
Tak lama kemudian, Choljung datang mengambil makanan dengan maksud untuk diberikan kepada Haewon. Choljung kemudian mendatangi rumah Haewon serta menyimpan makanannya dengan harapan Haewon nanti bisa menghabiskannya. Lalu pada malam harinya, Haewon menghabiskan makanan tersebut, tetapi ternyata Choljung telah memasukkan sesuatu pada makanan itu sehingga membuat Haewon tertidur pingsan. Melihat kesempatan itu, Choljung berniat memperkosa Haewon. Namun setelah itu, meski sahabatnya tersebut telah mengkhianatinya, namun tak menghilangkan rasa kepedulian Boknam kepada satu-satunya sahabat yang ia miliki. Shin kemudian memperlihatkan masa lalu Boknam bersama Haewon, di mana Haewon memainkan suling dan berpakaian rapi, mengingat ia berasal dari kota. Saat keduanya tengah asik bermain, tiba-tiba mereka didatangi sekumpulan bocah bandel, di mana salah satunya terdapat Manjong. Bocah-bocah tersebut bahkan memperlakukan Haewon dan Boknam secara tak pantas. Haewon kemudian berlindung kepada Boknam, sementara Boknam melakukan perlawanan. Namun karena kurangnya jumlah dan tenaga, Boknam harus pingsan setelah dipukul menggunakan suling. Tak hanya itu, ia juga diperkosa ramai-ramai, sementara Haewon hanya melihatnya bahkan tak melaporkan kepada warga setempat. Dari situlah kita diberi fakta bahwa Yeonhee bukan anak kandung Manjong, melainkan hasil pemerkosaan yang dilakukan 4 bocah kepada Boknam kecil yang malang. Setelah itu, Boknam terlihat sedang menguburkan anaknya. Di sela-sela kesedihannya tersebut, Bibi Dong datang namun bukan untuk berbelasungkawa, melainkan menyuruh Boknam untuk pergi memanen kentang serta jangan malas-malasan. Derita Boknam tak sampai di situ saja. Manjong bahkan memarahinya dan mengusirnya karena menguburkan anaknya di halaman rumah. 하지 말고 감자 캐는 데 가서 품하시나요? 저리 안 가냐? 그 옆에다 같이 확 묻어버리라게! Manjong dan Choljung kemudian pergi dari pulau untuk menjual madu ke kota. Sementara dalam masa berdukanya, Boknam terpaksa memanen kentang sesuai permintaan Bibi Dong. Para ibu-ibu kemudian berkumpul beristirahat dengan menyantap makanan dan minum. Namun Boknam masih terus bekerja dengan sangat keras. Para ibu-ibu itu bahkan tak ada niatan menghentikan Boknam atau setidaknya menawarkannya minum. Mereka justru asik menyantap makanan hingga tertawa bersama-sama. Bibi Dong kemudian pamit dulu untuk memasak ikan di rumah. Sementara para ibu itu lanjut bernyanyi dengan gembira. Bekerja di kebun di tengah teriknya panas matahari tentu membuat tenaga serta dahaga terkuras. Namun hal tersebut tak menghalangi kinerja Boknam yang luar biasa cekatan. Ia dengan gigih memanen kentang dengan cepat, bahkan berulang kali mengangkat muatan yang berat. Semua pekerjaan berat yang kurang cocok dilakukan wanita dikerjakan oleh Boknam sendirian. Hal itu ia lakukan untuk bisa segera pulang agar dapat berdoa di kuburan putri tercintanya. 가운이네 정신 박색이로구나 그랑 아라리가 난다 아리랑 아라리가. Seiring berjalannya waktu serta bercucurnya setiap keringat, Boknam kemudian sadar manusia gila mana yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak dan seberat itu di tengah teriknya matahari, terlebih dilakukan dengan sendirian. Boknam kemudian terdiam menatap langit serta bertanya-tanya apakah hidupnya memang ditakdirkan untuk menderita selama-lamanya. Terjebak di sebuah pulau yang dibenci oleh satu kampung, bahkan keluarganya sekalipun. Sebagai manusia, Boknam tentu berhak untuk mengeluh dan muak. Ia sontak mengambil air dan meminumnya, sementara ibu-ibu bingung melihat Boknam karena biasanya ia selalu izin terlebih dahulu. Tak hanya itu, Boknam juga bilang bahwa ia telah berbicara dengan matahari yang mengatakan jika Boknam bebas menentukan jalan hidupnya. Di mana setelah mendengarnya, ibu-ibu itu menertawakan Boknam, menunganya sudah gila karena bekerja terlalu semangat. Dari situlah, Boknam yang selama ini selalu diperlakukan hina, memberi mereka sebuah hadiah berupa murkanya sosok orang yang selalu sabar. 태양을 한참 째려봤더니 말을 하대. 참으면 병 생긴다네. Tanpa rasa penyesalan sedikit pun, Boknam menghabisi nyawa para ibu itu dengan mudah.
Entah kenapa, setelahnya Boknam merasa lega melihat pemandangan laut dengan tanpa kebisingan yang datang dari tiap mulut pembencinya. Bibi Dong kemudian datang, namun ia terkejut sehingga menjatuhkan makanan yang dibawanya setelah melihat Boknam terduduk di antara jasad teman-temannya. Bibi Dong kemudian kabur dan bersembunyi di tengah hutan. Semalaman itu ia habiskan untuk menghindar dari Boknam hingga membuatnya gemetar ketakutan. Di keesokan harinya terlihat Haewon yang sudah berkemas untuk pulang, namun ia tak mendapati sinyal di ponselnya. Sementara itu Boknam terlihat tengah mengasah beberapa perkakas. Tak lama kemudian Boknam mendatangi kakek tua renta yang tak bisa bicara serta mencukur rambutnya. Haewon kemudian mendatangi sebuah alat pemancar sinyal yang mana kabelnya telah diputus oleh Boknam sehingga kini sinyal tak terdapat di pulau tersebut. Mengetahui hal itu, kesempatan Haewon untuk pulang ke kota semakin kecil. Ia kemudian didatangi oleh Bibi Dong yang masih terlihat gemetar. Haewon kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. Bibi Dong hanya bilang bahwa wanita itu kini berubah menjadi gila. Tak lama kemudian Boknam datang membawa mereka sambil membawa sabit yang sudah dihaluskan. Wanita tua yang paling sering menyakiti perasaan kini justru berbalik menjadi orang yang paling ketakutan. Dalam pengejaran itu, dengan santainya Boknam bilang bahwa Bibi Dong hanya sia-sia kabur darinya. Karena nyawa semua orang, termasuk nyawa Bibi Dong, kini berada dalam genggamannya. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Mimin tetap semangat membuat video lainnya. Ketahuilah bahwa 1 dukungan dari teman-teman adalah 1000 dukungan bagi channel ini. Kembali ke Boknam yang terus mengikuti Bibi Dong sampai ke ujung jurang. Saking takutnya pada Boknam, Bibi Dong bahkan berperilaku seperti orang gila. Dari kejauhan juga terlihat para pria yang baru balik dari kota. Namun beruntungnya mereka tak melihat Boknam dari bawah. Mengetahui takdirnya berada di penghujung nyawa, barulah Bibi Dong meminta pengampunan. Namun setelah itu... 그만하 그래. 그만하면 됐다. 이 섬에 15에 시집 와갖고 이제는 돼졌다. 남자들이 왔을게. 뭔 소리 못 들었는가? 뭔 소리? Setibanya di kampung, Chojung menyempatkan sejenak untuk membasuh mukanya. Tiba-tiba Chojung didatangi oleh Boknam yang membawa sabit. Chojung tak mengira bahwa kedatangan Boknam untuk membalaskan dendam. Maka dari itu, Chojung dengan sengaja meraba tubuhnya sehingga mengundang petaka. Aksi Boknam tersebut terlihat oleh Haewon yang tak menyangka sahabatnya melakukan tindakan sekeji itu. Tak lama setelahnya, Haewon kemudian berlari sambil diikuti oleh Boknam. Sementara itu, Manjong dan supir Kim bingung mengapa semua kentang dibiarkan berhamburan. Tak hanya itu, mereka juga bingung kemana semua orang pergi. Singkat cerita, Manjong dan Sung beristirahat di tempat kejadian Chojung. Saat Sung meminum air dengan gayung, tetesan darah berjatuhan di mana ketika Sung melihat ke atas, sudah nampak Chojung yang hanya tersisa kepalanya. Tak lama setelah itu, Boknam datang mengendap-endap. Namun Haewon berteriak dari belakang sehingga Manjong dan Kim sadar hingga terjadilah keributan. Setelah itu Boknam diikat dan dibawa ke rumahnya. Di situ Manjong bilang bahwa ia menyesal tak membunuhnya dari lama. Tak hanya itu, Manjong juga bilang padahal tugas Boknam sebagai istri sangat mudah, hanya perlu menghormatinya sebagai suami. Itu sebabnya penis Manjong tak pernah keras di dekatnya karena Boknam tak becus menjadi istri. Boknam lalu menjawab bahwa mata dan hati Manjong udah benar-benar buta, di mana selama ini justru Boknam tak pernah dihargainya. Bahkan Boknam mengejek bahwa penis Manjong yang hanya sebesar cengek juga gak bakal muasinnya.
Mendengar penghinaan tersebut, Manjong tertampar rasa malu yang hebat terlebih didengar oleh Hewon. Manjong kemudian mengambil pisau dan berniat membunuhnya. Namun Hewon mencegahnya dengan bilang jika ia akan melaporkannya ke polisi. Saat Manjong mengulurkan pisaunya tepat di depan Boknam dengan sengaja menjilat pisau tersebut dibumbui dengan mimik muka yang binal seolah-olah ia adalah wanita yang liar. Melihat kelakuan istrinya tersebut, Manjong merasakan sensasi yang sangat berbeda di mana birahi di setiap darahnya seakan berkobar-kobar. Ia bahkan membiarkan jarinya dikulum saking dahsyatnya perbuatan liar yang dilakukan oleh Boknam. Hingga tak lama kemudian, setelah Boknam menusuk Manjong, Sung lalu datang melihat temannya menderita. Hewon kemudian membawa Sung pergi ke kapal untuk kabur dari pulau ini. Sementara itu, Boknam yang melihat Manjong tak berdaya tak melewatkan kesempatan untuk menyerangnya secara membabi buta. Di sela-sela sakaratul mautnya Manjong, Boknam menyempatkan untuk mengejeknya. Boknam teringat ketika ia sakit, Manjong bukannya memberi obat namun malah memberinya selai kacang. Maka dari itu, Boknam dengan puas mengoleskan selai kacang ke tiap luka bacok di tubuh Manjong. Sebagai tanda bahwa apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. 아파요? 많이요. 조금만 기다려요. 된장 발라줄게요. Di sisi lain, supir Kim dan Hewon yang ketakutan juga mengalami kendala ketika hendak kabur di mana mesin kapal tak menyala. Tak lama setelah itu, Boknam muncul serta menghajar supir Sung hingga tewas. Setelah mesin kapal menyala, Hewon tak menyia-nyiakan kesempatannya untuk pergi dari pulau tersebut. Singkat cerita, diperlihatkan beberapa supir kapal yang tengah berjudi. Tak lama kemudian, salah seorang supir mendapat telepon untuk menjemput seseorang dari Pulau Modo. Ternyata orang yang menelepon tersebut adalah Boknam. Dengan memakai baju dan make up milik Hewon, Boknam berniat pergi menyusulnya. Setibanya di pelabuhan, Boknam melihat kapal yang dikendarai oleh Hewon tengah diperiksa oleh para petugas. Boknam bahkan mendengar perkataan seorang petugas yang bilang bahwa wanita yang mengendarai kapal itu saat ini tengah berada di kantor petugas kepolisian pelabuhan. Boknam lalu pergi menuju tempat tersebut. Sementara itu, Hewon terlihat terkapar kelelahan yang juga ditemani oleh polisi Kim. Singkat cerita, Hewon diborgol serta dipindahkan ke sebuah ruangan untuk dimintai keterangan mengenai kapal yang ia curi. Tak lama kemudian, ia terkejut ketika melihat Boknam sudah berada di dekatnya. Hewon kemudian kabur ketakutan, sementara Boknam mengikutinya dengan santai sembari membawa palu. Saat berada di tengah kantor, Hewon kaget ketika melihat polisi Kim sudah berdarah. Tak hanya itu, Boknam sudah mengunci seluruh pintu agar Hewon tak bisa keluar sehingga Boknam bisa memburunya. Hewon kemudian berlindung di balik jeruji besi. Namun hal tersebut hanya sia-sia di mana Boknam mengambil kunci dari saku polisi Kim. Tak hanya itu, Boknam bahkan melihat sebuah suling di situ. Dan sebelum kematian sahabatnya, Boknam meminta Hewon memainkan suling untuk mengingat kembali masa-masa indah ketika ia kecil. Hewon kemudian terpaksa meniup suling, sementara Boknam berusaha membuka kunci untuk membunuhnya. Namun tak lama kemudian, darah yang terus-terusan keluar dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Boknam masih tetap berusaha mendekati Hewon. Namun setelah itu, Boknam yang tertusuk oleh suling nampaknya untuk membunuh Hewon pun kini ia tak berdaya. Wanita malang itu memilih untuk tidur di bangkuan satu-satunya sahabat yang ia miliki. Sepeninggal putrinya, Boknam tak memiliki semangat untuk hidup.
Maka dari itu, ia meminta satu permintaan terakhir pada sahabatnya, yaitu memainkannya suling. Di mana tak lama setelah itu, Boknam yang selalu menderita mengembuskan nafas terakhirnya. Wanita malang itu mengubur jauh impian untuk tinggal di kota serta diperlakukan baik layaknya sesama manusia. Singkat cerita, Hewon mendatangi kantor polisi untuk memenuhi panggilan terkait kematian wanita yang tadi di awal. Tak hanya itu, Hewon dengan tegas bersaksi bahwa para pria itu adalah pelakunya. Sepulangnya dari kantor polisi, Hewon bahkan membuka semua surat dari Boknam yang sempat ia buang. Peristiwa dan kematian Boknam nampaknya telah membuka lebar kesadarannya. Hewon bahkan bertanya-tanya mengapa tak sedari dulu ia menolong Boknam. Sementara kini, Hewon dihantui rasa penyesalan. Padahal Boknam tak memintanya uang maupun harta, melainkan sedikit saja rasa kepeduliannya kepada sahabatnya tersebut. Namun meski begitu, hanya pembelajaran yang dapat Hewon ambil sekarang dengan lebih peduli di lingkungannya, terlebih sesama manusia. Dengan adanya Boknam, dengan dibuatnya film ini, memberi tamparan keras bagi sebagian orang yang menutup matanya di atas penderitaan orang lain. Seakan melupakan bahwa orang yang paling bahagia bukan orang yang menerima lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih. Kepedulian sesama manusia tertutup oleh hingar-bingar dunia yang menipunya sehingga menjadikannya sosok yang sangat angkuh. Bahkan Tuhan mengingatkan bahwa hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga untuk berbagi. Itulah kenapa sebagian orang hanya peduli jika hanya menguntungkannya, namun bukan demi kebaikan. Seperti pepatah yang bilang, memang sulit untuk meyakinkan seekor monyet bahwa apel lebih manis daripada pisang.